Saudara, kita akan mulai lagi belajar meneruskan apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu mengenai godly character. Kalau saudara ingat, jadi minggu lalu kita sedang memulai masuk ke dalam tema atau topik mengatasi amarah. Nah, jadi kita sudah selesai dengan mengatasi kesombongan, sekarang kita masuk ke dalam mengatasi amarah. Nah, kalau kita mau tahu dari mana dasar ayatnya yang kita sedang pelajari, yaitu dari semuanya berasal dari khotbah Yesus di bukit yang ditulis dalam Matius pasal yang kelima. Nah, jadi mengatasi kesombongan, mengatasi amarah, mengatasi perasaan bersalah, semua itu nanti kalau kita lihat dari khotbah Yesus di bukit. Dan mengatasi amarah ini, kalau kita lihat di dalam khotbah Yesus di bukit, yaitu dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di situ dituliskan, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Nah, lemah lembut itu artinya meek atau meekness bahasa Inggrisnya. Nah, kita sekarang mengetahui bahwa kata Tuhan, orang yang lemah lembut atau orang yang meek itu benar di mata Tuhan. Nah, sekarang jadi kita lagi belajar opposite daripada meekness itu adalah anger. Ya, orang yang tidak meek atau tidak lemah lembut, dia suka marah, saudara. Nah, itulah sebabnya kita sekarang memberikan topik mengatasi kemarahan. Kalau kita bisa mengatasi kemarahan, maka kita akan bisa menjadi orang yang lemah lembut. Dan Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut." Nah, sebab itu mari kita melihat di dalam mengapa lemah lembut itu di mata Tuhan itu baik. Karena arti daripada lemah lembut, nanti kita lihat dulu. Arti daripada lemah lembut atau meekness, artinya adalah orang yang trusting God to take care of my life, my desires, my possession, and my right. Jadi orang yang meek atau orang yang lemah lembut itu orang yang trust kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa take care akan kehidupannya, take care akan desire dia, take care akan possession dia, dan take care of haknya. Jadi karena dia percaya kepada Tuhan yang akan take care semuanya itu, sebab itu dia tidak perlu marah-marah gitu. Jadi itulah sifat lemah lembut. Lemah lembut adalah orang yang percaya kepada Tuhan akan take care semuanya buat dia. Nah, sebab itu sekarang mari kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan, jadi meekness itu lawannya adalah anger atau kemarahan. Nah, di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 saya sudah berikan minggu yang lalu. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya itu adalah orang yang bisa mengontrol kemarahannya. Dia bisa menguasai dirinya. Itu adalah orang yang melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita melihat di sini. Nah, sekarang kita melihat bahwa kalau kita mau tahu untuk kita belajar mengatasi amarah supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut, maka saudara, kita harus tahu dulu amarah itu apa gitu kan. Nah, kita pikir kalau orang yang namanya marah itu adalah kalau kita maki-maki orang, kalau kita bertengkar dengan orang, kalau kita menuding-nuding orang. Nah, itu adalah marah. Itu betul, itu marah. Tapi marah itu saudara, bukan hanya itu. Itu adalah kemarahan yang dicetuskan. Ternyata saudara, kalau kita mau belajar, ada banyak kemarahan yang kita suppress di dalam diri kita. Dan kemarahan itu bisa kelihatan dari berbagai macam cara. Sebab itu kita akan melihat dulu bukti-bukti nyata dari akar kemarahan. Oke? Jadi kemarahan itu yes, kalau kita maki-maki orang itu marah, betul. Tetapi bukan hanya itu. Mari kita melihat sekarang supaya kalau saudara melihat ciri-ciri ini, ada 6 poin di sini yang saudara lihat. Saudara suka nggak punya sikap yang seperti itu? Kalau saudara punya sikap yang seperti ini, yang 6 poin yang akan saya sebutkan, maka berarti
itu juga marah sama saja. Oke, nah poin yang pertama itu adalah bukti-bukti nyata dari akar amarah. Yang pertama adalah kejengkelan. Ya, kita pikir kita jengkel, tapi kan kita nggak marah, just jengkel di dalam hati. Tapi itu sebenarnya akar daripada kemarahan kita, kejengkelan. Nah, kejengkelan itu kalau buat anak-anak kecil itu temper tantrum. Kita suka lihat anak-anak yang suka cerit-cerit, suka pukul-pukul, suka guling-guling gitu kan. Itu temper tantrum yang dinyatakan oleh seorang anak, itu dia marah sebetulnya. Dan dia punya temper yang seperti itu dia nyatakan karena hatinya jengkel. Kalau buat orang dewasa, kejengkelan itu dia bisa tekan, tapi sebetulnya hatinya itu jengkel. Jengkel itu kemarahan, saudara. Nah, misalnya anak kecil itu pergi ke toko sama mamanya. Nah, kalau di toko dia bilang, aduh itu toy saya suka, mama mau beli itu. Mamanya bilang, no, gak boleh. Anak itu tahan, udah pergi ke toko lain dia ada lihat lagi toy, dia bilang, mama ini saya mau ini. Mamanya bilang, enggak. Aduh, dia tahan lagi, pergi lagi ke toko lain dia ngeliat lagi ada toy lagi, dia bilang, yang ini saya mau. Mamanya bilang, enggak. Nah, di situ anak itu jadi jengkel kan, ini nggak boleh. Makin dia tekan kejengkelannya, lama-lama dia marah, dia menjerit, dia guling-guling, dia jerit-jerit. Kenapa? Itu temper tantrum yang kita lihat dari anak kecil kan. Nah, karena kejengkelan yang dia tahan. Nah, pada orang dewasa kita nggak akan guling-guling, tetapi saudara-saudara, kejengkelan itu juga merupakan kemarahan. Jadi kalau kita sedikit jengkel, jangan kita pikir saya nggak marah kok. Kejengkelan itu marah. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ya, bukti nyata dari marah adalah kalau kita marah itu karena reaksi kepada sesuatu yang nggak fair. Ya, misalnya saudara sedang line up gitu, kemudian ada orang nyerobot di tengah-tengah gitu, itu kan nggak bener gitu kan. Nah, saudara kan marah dan, nah mungkin saudara nggak maki-maki itu orang, tapi di dalam hati itu bubbling, itu marah. Itu kemarahan yang terjadi akibat daripada ketidakadilan gitu. Dan bukan hanya kalau kita diperlakukan tidak adil saja, seringkali kita melihat orang lain diperlakukan tidak adil oleh orang yang lain lagi. Kita melihat itu dan kemudian ada marah di dalam hati kita. Nah, itu juga sebetulnya kemarahan. Cuma mungkin kita tidak cetuskan. Kemudian the next adalah frustrasi. Frustrasi itu kemarahan, saudara-saudara. Frustrasi itu seringkali diekspresikan dan kadang-kadang kita tekan juga ke dalam. Misalnya suami istri, oke? Si suami melakukan sesuatu kebiasaan yang istri gak suka. Istri sudah beritahukan jangan lakukan itu, dia lakukan lagi. Nah, jadi si istri ini frustrasi gitu. Kadang-kadang frustrasi yang dicetuskan, dia jadi marah-marah. Nah, itu frustrasi itu walaupun tidak dicetuskan, itu merupakan kemarahan. Jadi saudara lihat, mungkin saudara orang yang tidak mau bertengkar, tapi sebetulnya saudara banyak mempunyai frustrasi di dalam hati saudara. Itu juga tanda-tanda kemarahan. Mari lihat lagi, udah 3 ya, kejengkelan atau temper tantrum. Kedua, marah. Ketiga, frustrasi. Nah, keempat, ngomel, saudara, bersungut-sungut kita bilang, ya saya sih cuma ngomel. Sebetulnya ngomel itu adalah kemarahan. Kemarahan yang dicetuskan dengan kita ngomong terus. Itu ngomel. Kita lihat seperti orang Israel di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Ya, mereka itu dalam perjalanan itu mereka nggak bisa apa-apa. Kalaupun kehabisan air, mereka nggak bisa produce air di tengah-tengah padang belantara. Sebab itu mereka jadi ngomel. Waduh, kita suruh jalan di tempat panas seperti ini, mana airnya, kita bisa mati kelaparan. Itu ngomel. Pada waktu mereka sudah kepengen makan daging, nggak ada daging buat orang segitu banyaknya. Bagaimana mereka bisa temukan daging untuk makan? Nah, mereka nggak bisa apa-apa. Dan yang ada apa? Ngomel. Ngomel itu adalah sebetulnya marah. Jadi, nah itu.
Kemudian the next adalah kemarahan itu bisa disebabkan karena ungrateful spirit. Ada perasaan yang tidak bisa berterima kasih. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara melihat sesuatu, saudara rasa kurang semuanya. Beli makanan di restoran, ini kurang asin gitu ya. Enggak berterima kasih bahwa sudah ini enggak gitu enak. Biasanya enak, ini enggak enak. Nah, itu enggak punya rasa terima kasih gitu ya. Nah, seseorang melakukan sesuatu, dia bilang, "Kok gitu? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gini?" Nah, karena semuanya kurang di pandangan dia, semuanya kurang. Itu adalah sebetulnya kemarahan. Disebabkan oleh ungrateful spirit, enggak bisa berterima kasih. Everything yang dia lihat semuanya kurang memuaskan dia. Jadi marah. Nah, kemudian the next adalah extreme sensitivity. Ada orang yang punya kesensitifan yang terlalu ekstrim. Jadi pada waktu orang berkata sesuatu, dia langsung bilang, itu maksudnya apa? Itu maksudnya buat saya? Apakah dia lagi ngeritik saya? Kalau orang berkata sesuatu, oh itu nyindir saya ya. Nah, itu adalah sebetulnya dari kemarahan. Dia nggak puas. Dia tidak merasa bahwa orang melakukan segala sesuatu menurut maunya dia. Jadi saudara, di sini kita lihat ya, kemarahan itu bukan hanya maki-maki orang. Jadi, nah sekarang kalau tadi kita lihat, jadi yang Tuhan mau ada kita mempunyai meekness. Meekness itu tadi sudah saya katakan punya rasa trust kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bisa take care semuanya. Kalaupun sesuatu yang dikerjakan oleh orang itu kurang, Tuhan bisa take care itu. Kita percaya. Ya, sesuatu yang kita bilang, loh kok begini? It's okay. Tuhan bisa take care. Kok kenapa ya barang saya diambil lebih banyak? It's okay. Tuhan bisa mencukupi saya. Jadi itu adalah trusting attitude, saudara. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana yang dunia katakan mengenai kemarahan dan apa yang Bible katakan mengenai kemarahan. Oke? Nah, saudara bisa, kalau saudara, saya harap saudara punya catatan, saudara tulis dibagi 2 halaman saudara. Yang sebelah kiri adalah bagian yang apa yang dunia katakan mengenai kemarahan. Menurut yang sebelah kanan apalah apa yang Alkitab katakan, the Bible katakan mengenai kemarahan. Oke? Nah, sekarang nomor 1, menurut dunia nggak apa-apa, marah itu nggak apa-apa, just don't kill, kata dunia gitu. Jadi kalau saudara mau tulis ini, don't kill, itu menurut dunia. Yang penting jangan ngebunuh orang gitu. Marah itu nggak apa-apa, yang penting jangan ngebunuh orang. Nah, sedangkan menurut Alkitab, menurut Bible, don't get angry. Don't get angry. Mari kita lihat ayatnya, saudara-saudara, dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima itu dari khotbah di bukit itu, saudara-saudara. Matius pasal 5 dari ayat yang ke-21, kalau saudara mau baca, catat tulisannya, ini mengenai kemarahan ya, saudara. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus yang berkata, di Bible saya ini tulisannya merah. Tuhan Yesus yang berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 21, ayat 22. Tetapi aku, kata Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi saudara, kalau dunia berkata atau hukum Taurat berkata jangan membunuh, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku katakan jangan marah. Ya. Mengapa saudara? Dunia atau hukum Taurat hanya deal dengan outward behavior. Ya. Kalau sudah bunuh barusan dihukum, gitu kan? Tetapi Tuhan Yesus deal dengan inward behavior. Jadi masih di dalam saja pada waktu kita marah pada seseorang, Tuhan bilang jangan marah. Nah, sebab kenapa? Kalau kita tidak marah, kita tidak akan membunuh. Jadi start dari hati kita. Pada waktu kita marah itu kita harus deal dengan hati kita dulu, supaya kemarahan itu bisa kita redakan.
Sebab kalau hati kita sudah tidak marah, tidak akan kita membunuh. Nah, jadi gini, jadi dunia deal dengan perbuatan, Tuhan deal dengan hati. Mari kita lihat the next ya, poin yang the next. Menurut dunia apa? Menurut dunia, anger demonstrates strength. Ya. Kemarahan itu menunjukkan kekuatan, kata orang dunia. Jadi kalau kamu tidak suka sesuatu, nyatakan yang kamu tidak suka. Marah itu boleh. Nah, sebab kalau kamu tidak marah, orang itu jadi kurang ajar sama kamu. Jadi kamu marah. Marah itu menunjukkan kekuatan menurut dunia gitu. Itulah sebabnya kita lihat kadang-kadang ada bos, supervisor ya, yang punya bawahan-bawahan. Dan kalau dia mempunyai konsep dunia, dia merasa dia punya hak, dia merasa dia lebih tinggi tingkatannya daripada pegawai-pegawai itu. Sebab itu ada orang yang tidak mengerti akan konsep ini firman Tuhan. Sebab itu dia marah-marah kepada bawahannya, dia bentak-bentak bawahannya. Dan pada waktu dia ngebentak bawahannya, dia merasa saya kuat. Dia merasa saya punya hak karena saya lebih tinggi tingkatannya dari kamu gitu. Jadi di dalam dunia, anger demonstrate strength menurut dunia. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Menurut Alkitab, anger is a sign of weakness. Kemarahan itu adalah tanda kelemahan. Tanda kelemahan karena apa? Orang yang marah-marah adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Nggak bisa mengontrol dirinya. Jadi dia itu nggak punya kekuatan even mengontrol dirinya sendiri. Nah, sudah bisa bayangkan, kalau sebetulnya dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengontrol orang lain? Gitu. Nomor satu, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau kita marah, jangan diumbar aja. Kalau diumbar itu berarti kita tidak in control akan diri kita. Nah, jadi di situ, kalau kita lihat, anger is a sign of weakness. Mari kita lihat ayatnya, Proverb atau Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal ayat 16 tadi sudah kita sebenarnya udah baca di depan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 itu tadi ayat yang pertama rasanya yang saya bacakan. Dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi saudara, untuk menguasai diri itu perlu kekuatan, saudara. Perlu kekuatan. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, kita umbar kemarahan kita. Setiap kali marah, kita umbar kemarahan kita. Itu menunjukkan kita lemah. Nah, mari kita lihat the next. The next. Menurut dunia, people should express how they really feel. Ya. Manusia itu harus dapat mencetuskan perasaannya katanya. Ya kalau kamu perasaan bagaimana, cetuskan gitu. Kamu punya hak, kamu punya right untuk mencetuskan perasaan kamu. Jadi kita itu harus mengekspresikan apa yang kita feel di dalam kita. Nah, saudara, sedangkan kalau menurut Alkitab, express anger causes problem. Kemarahan yang diekspresikan itu menyebabkan problem. Mari kita lihat, kemarahan yang diteruskan dapat menimbulkan problem. Coba kita lihat dalam Proverb 29 atau Amsal 29. Kita lihat Amsal pasal yang ke-29. Ayat yang ke-22. Amsal 29 ayat yang ke-22. Dikatakan di sini, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Sekali lagi, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi kemarahan yang diekspresikan itu bisa menyebabkan banyak problem.
Nah, sekarang kita lihat the next ya. Menurut dunia apa? Menurut dunia, anger is a good release katanya. Ya. Marah adalah pelepasan yang baik. Anger itu a good release. Ya, jadi kalau kamu marah, keluarkan, release it gitu. Dikeluarkan, dilepaskan saja. Itu bagus katanya, itu bagus. Ya, kita banyak mendengar ini, terutama orang tua-tua yang sudah biasa suka ngomel, suka marah, suka frustrasi gitu. Dan dia kalau udah frustasi, udah kesel, marah, dia mau ngomel-ngomel. Dia ngerasa dia orang tua kan, jadi dia punya hak ngomelin anak-anaknya siapa-siapa. Jadi dia marah-marah gitu. Nah pada waktu dia udah marah-marah, dia selalu bilang bahwa saya sih orang baik kok, hati saya baik ya. Yang penting kalau saya tidak suka sesuatu, saya kok katakan. Ya marah, saya marah, keluarkan semua. Kalau sudah tuh beres, hatinya jadi plong. Kata dia gitu, plong. Nah saya bilang, yes, plong buat tante. Bagaimana orang yang nerima dimaki-maki tadi? Nah itu kan sampahnya itu masuk ke dia semua kan, kasihan kan? Dia di sininya marah, kesel segala macam. Dia mesti terima. Nah kita memang kalau kita umbar kemarahan kita, ya udah kita bebas. Yang penting semua unek-unek di sini keluar. Nah itu cara berpikir manusia. Anger is a good release katanya gitu. Nah, jadi kita kalau marah keluarin aja. Itu menurut dunia. Itu selfish saudara. Ya, kita tidak mikir orang yang kita maki-maki seperti apa rasanya gitu. Nah jadi kalau kita lihat menurut firman Tuhan, anger bring bondage. Anger brings bondage. Kemarahan itu mengikat kita, saudara. Ayatnya itu dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Kemarahan itu mengikat kita. Dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan they promote them freedom while they themselves are slave of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. Ya, kalau kita dikuasai oleh kemarahan, kita dimaster oleh kemarahan, kita menjadi budak daripada kemarahan itu. Jadi katakan anger bring bondage. Ya, kalau kita suka marah-marah, kalau marah-marah, kita sudah diikat oleh kemarahan itu. Kemarahan itu sudah menjadi master buat hidup kita. Coba saudara lihat. Ada orang-orang yang pemarah, saudara, pemarah, sampai tua pemarah, dan semua orang takut sama dia, gitu kan? Dan dia merasa hebat, dan semua orang takut sama dia. Padahal semua orang melihat dia itu sebetulnya dia diperbudak oleh kemarahannya. Oke, nah mari kita lihat the next, satu lagi ya, perbedaan antara dunia dan firman Tuhan. Menurut dunia, it's better to express anger than to actually hurt someone. Lebih baik mengeluarkan kemarahan kita daripada menyakiti seseorang. Menyakiti maksudnya gaplok orang atau tembak orang, maksudnya gitu. Lebih baik kita marah daripada kita menyakiti itu orang gitu. Tapi menurut Alkitab, setiap orang yang membenci adalah seorang pembunuh. Setiap orang yang membenci adalah seorang pembunuh. Mari kita baca ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi jelas sekali, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara, kalau kita sampai marah-marah sama seseorang itu, kemarahan yang kita cetuskan itu karena kita benci kepada orang itu, karena kita tidak suka pada orang itu. Kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak akan marah-marah seperti itu. Kita bisa berbicara secara damai, kita bisa berbicara secara baik-baik. Orang bisa berbuat salah, ya. Dan kita mesti punya allowance buat orang. Kalau orang berbuat salah itu, jangan kita anggap itu selalu disengaja. Belum tentu.
Sebab itu kita tidak perlu marah-marah. Nah, jadi sekali lagi kalau saudara mau ini kan saya ulangi supaya saudara bisa mencatat semuanya. Menurut dunia ya mengenai kemarahan itu don't kill kata dunia gitu. Jangan membunuh. Tapi menurut firman Tuhan don't get angry. Jangan marah. Itu dari Matius 5 ayat 22, 21 dan 22 boleh. Kemudian yang kedua, menurut dunia anger itu demonstrate strength. Jadi kalau kita bisa marah-marah itu menunjukkan kita ini kuat menurut dunia gitu. Makanya orang dunia tuh sama orang maki-maki, marah-marah, swearing. Sebab dia pikir semakin dia bisa maki-maki orang, marah-marah orang itu menunjukkan dia kuat gitu. Nah, sedangkan menurut Alkitab, anger is a sign of weakness. Kemarahan itu adalah tanda kelemahan dan kurang dapat mengontrol diri, orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Nomor 3, menurut dunia, manusia itu harus dapat mencetuskan perasaannya, makanya nggak apa-apa marah gitu kan. People should express how they really feel, menurut dunia gitu. Tetapi menurut firman Tuhan, express anger causes problem. Ya, kemarahan yang dicetuskan dapat menimbulkan banyak problem. Itu dari Amsal 29 ayat 22. Kemudian menurut dunia, anger is a good release gitu ya. Lepaskan supaya plong gitu katanya. Tapi menurut Alkitab, anger brings bondage. Kalau kita tidak bisa mengontrol kemarahan kita, kita diikat oleh kemarahan kita diperbudak oleh kemarahan kita. Ayatnya dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Kemudian yang the next, yang terakhir, menurut dunia it's better to express anger than to actually hurt someone. Gitu. Marah-marah sih nggak apa-apa kata dunia, asal jangan bunuh orang, asal jangan pukulin orang, gitu kan? Itu menurut dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci adalah seorang pembunuh. Ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Nah, saudara, kalau saudara mau catat lagi, bisa di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 atau Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu tertulis dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Sekarang saudara, saya percaya kalau sudah sampai di sini saudara akan berkata, jadi apakah kita nggak boleh marah? Gitu kan pertanyaannya. Jadi kita nggak boleh marah? Oh bukan nggak boleh marah saudara. Marah itu sendiri nggak ada salahnya. Marah itu terjadinya di dalam emosi kita, ya. Kita diberi oleh Tuhan emosi. Emosi bisa happy, bisa tertawa, bisa sedih, bisa marah. Itu emosi, semuanya itu emosi. Nah, jadi sudah kejadian-kejadian di sekeliling kita itu bisa trigger emosi kita, ya. Dan emosi ini nggak salah. Kalau misalnya ada orang sedang susah, kemudian trigger emosi saudara sampai saudara nangis, itu nggak salah. Saudara menangis nggak salah. Nah, demikian juga ada orang misalnya dipukuli oleh orang yang kuat, orang lemah dipukuli oleh orang yang kuat, saudara marah, itu nggak salah. Karena perbuatan orang itu trigger emosi saudara sampai saudara marah gitu kan. Nah, nggak ada salahnya. Marah itu sendiri tidak ada salahnya. Sebab itu adalah reaksi yang terjadi di dalam emosi kita. Dan setiap manusia diberi emosi oleh Tuhan. Jadi marah itu nggak ada salahnya. Nah, yang salah apa? Nah, mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Efesus 4 ayat 26 dikatakan, Paulus berkata, be angry and sin not. Be angry and sin not. Bahasa Indonesianya, apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi pada waktu emosi saudara di-trigger oleh kejadian di depan yang bikin saudara marah, yang penting saudara harus tahu
You are in control akan emosi kamu. Jangan sampai emosi kamu mengontrol kamu sehingga kamu akhirnya meledak melakukan sesuatu yang salah. Gitu. Jangan. Itu problemnya di situ. Jadi kita harus belajar, saudara, untuk belajar bisa mengontrol emosi kita. Tuhan juga marah pada orang-orang yang jahat. Tuhan marah. Malah ditulis, kalau saudara mau catat ayatnya, di Mazmur 7 ayat yang ke-11. Mazmur 7 ayat yang 11 dikatakan, God is angry to the wicked every day. Tuhan itu marah kepada orang-orang jahat setiap hari, saudara. Karena memang orang jahat itu jahat kan. Orang yang benar-benar disakiti oleh orang jahat. Tuhan marah sama orang yang jahat itu setiap hari. Tapi Tuhan tidak berdosa. Ya. Nanti kita lihat, Tuhan Yesus pernah menobrak-abrik orang yang berjualan di bait Allah. Itu kan? Tapi dia tidak berdosa. Mengapa? Karena bait Allah itu rumah Bapaknya, saudara. Dan itu orang-orang itu kurang ajar, berani masuk ke dalam bait Allah dan berani berjual beli di bait Allah. Dan mereka tidak minta permisi, itu adalah rumah Bapaknya. Dan Tuhan punya hak untuk marah, ya, tapi dia tidak menyakiti manusia, saudara. Jadi kita melihat di sini, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kemarahan itu tergantung bagaimana kita mencetuskan kemarahan kita. Ya. Ada yang betul, ada yang salah. Ada yang merugikan orang, ada yang merugikan kita sendiri, ada yang solving the problem. Nah, jadi kita akan belajar lebih dalam lagi nanti mengenai bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita, itu yang menjadi persoalan, bisa menjadi dosa atau tidak. Nah, sampai di sini dulu saudara-saudara, sudah setengah jam, kita akan teruskan minggu depan, dan kita akan belajar untuk mengetahui marah yang seperti apa yang adalah dosa di mata Tuhan. Sampai di sini kita ketemu minggu depan.